Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat ya untuk beraktivitas di hari ini pemirsa. Seperti biasa, senang sekali kita kembali tentunya menemani Anda di pagi hari dalam talkshow bincang hari ini di edisi Senin 29 Agustus 2022. Namun sebelum kita membahas tema kita yang sangat menarik di hari ini pemirsa, kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum follow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, lalu fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nini Media di channel 026. Dan pemirsa, di pekan kemarin luar biasa sekali bahwa Indonesia ini mendapatkan penghargaan dari International Rice Research Institute pada pekan lalu karena berhasil meraih swasembada pangan. Bahkan Presiden Jokowi juga ini menegaskan Indonesia selama 3 tahun terakhir tidak melakukan impor beras. Dan kita akan membahas tema kita hari ini dan saya sudah ditemani narasumber kita di studio Sultan TV. Sudah hadir Pak Dadung Harissetio atau Pak Masda ya, ini akrab disapanya, selaku Ketua Umum Komunitas Usaha Pertanian atau SUTA, Sentra Usaha Tani dan Agribisnis. Assalamualaikum Pak Dadung. Aku manggilnya Pak Dadung apa Pak Masda? Mas aja lah cukup. Mas. Oke. Sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Perjalanan lancar ke sini? Lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar. Terima kasih sudah mau Sama-sama. bersama Sultan TV. Dikerjain pagi-pagi ya Mas ya. Oke, Mas, mungkin sebelum kita membahas tema terkait dengan swasembada pangan ya secara spesifik, kemarin Presiden Jokowi mendapatkan penghargaan. Katanya Indonesia berhasil swasembada pangan. Tanggapan Mas gimana? Ya, itu suatu prestasi buat Pak Jokowi bahwasanya selama 3 tahun ini tidak mengimpor beras. Artinya swasembada beras secara nasional gitu. Tapi ini sebuah koreksi juga bahwasanya swasembada ini kan juga perlu pemerataan. Tidak hanya provinsi-provinsi tertentu saja yang swasembada beras. Sekarang ini swasembada beras ini kan pertama itu kan Sulawesi Selatan yang paling banyak itu 4 juta sampai 6 juta ton per tahun. Terus kedua Sumatera Selatan itu sekitar 3 sampai 4 juta ton. Terus kemudian Jawa Timur gitu kan. Jadi basis beras itu kebanyakan di provinsi-provinsi itu. Nah, sedangkan provinsi yang lain kita masih belum swasembada beras itu, sehingga apa, tata niaga perdagangan beras harga masih tinggi. Nah, inilah ke depan kita dorong kepada pemerintah bagaimana swasembada beras yang sukses secara nasional ini harus sukses di tingkat provinsi dan kota kabupaten, sehingga sumber beras itu tidak jauh dikirim dari daerah ke daerah atau dari provinsi ke provinsi. Itu Mbak, harapan kita kesuksesan swasembada beras tingkat nasional ini akan diikuti oleh para gubernur dan bupati dan wali kota untuk mewujudkan swasembada beras di tingkat regional dan lokal. Oke, masing-masing provinsi, kabupaten, kota. Iya. Kalau lihat potensinya Mas? Potensinya ada. Jadi kan Indonesia ini kan sinar mataharinya terbaik, udaranya terbaik, tanahnya juga tersubur terbaik, airnya juga terbaik. Saya kira bisa lah mewujudkan swasembada beras. Selain beras juga nanti ada swasembada jagung, singkong, pangan yang lain lah, kan itu kan. Supaya kita harapkan para gubernur, bupati, wali kota ini juga menciptakan sumber swasembada pangan. Tidak hanya beras. Mungkin ada yang lain gitu kan, tergantung makanan pokok dari masyarakat itu apa. Ini yang perlu diciptakan swasembada pangan di tingkat regional dan lokal. Baik, karena kalau misalnya antar provinsi tadi ada biaya yang cukup tinggi sehingga masyarakat belum bisa mendapatkan harga beras yang murah dengan kualitas yang baik. Kualitas yang baik. Wah, nah kalau bicara soal kualitas beras, Mas, ini kalau Indonesia ini seperti apa? Cukup unggul kalau dibandingkan dengan negara lain? Ya, sebetulnya beras di Indonesia harusnya lebih baik daripada negara yang lain. Itu tadi, sinar mataharinya terbaik, subur. Indonesia ini subur, airnya terbaik, kan harusnya memproduksi terbaik. Dari segi pembibitan budidaya Indonesia ini baik.
Cuman yang perlu ditingkatkan adalah di proses produksinya dari gabah ke beras tadi. Ini perlu mesin-mesin berteknologi tinggi yang rendemennya itu lebih tinggi. Artinya dari gabah menuju beras ini kebanyakan mesin-mesin kita masih lama, sehingga banyak yang berantakan, yang rusak berasnya itu karena mesinnya terlalu lama. Nah, ini harus dibuat modern supaya gabahnya keringnya bagus, ya kan, jadi berasnya banyak gitu, sehingga keuntungan petaninya juga tinggi, nilai ekonominya jadi meningkat, gitu Mbak. Teknologinya, teknologi produksinya. Ya, oke. Seperti mungkin para petani yang ada di luar negeri ya, Iya, Mas ya. sudah harus ngikutin sudah harus kesana. ngikutin ke sana, Iya. tidak bisa konvensional lagi. Konvensional, Oke. satu teknologi. Saat ini kalau provinsi yang menjadi unggulan, ya mungkin yang tadi disebutkan oleh Mas juga ya, ini untuk penghasil beras dan juga mencukupi kebutuhan secara nasional. Iya. Ya itu yang sering saya kunjungin itu kan Sumatera Selatan kalau luar Jawa ya. Wah luar biasa itu di daerah Belitang, di Oku Timur. Itu irigasinya bagus ya kan. Terus kemudian jalan-jalan untuk usaha pertaniannya bagus, ya gudang-gudangnya bagus dan sebagainya. Memang di sana kekurangan teknologi produksi masih ke Lampung ya. Karena Lampung ini kan lebih dulu mengenal teknologi dan gudang di sana, sehingga banyak bahan baku atau hasil pertanian itu diproduksi di Lampung gitu ya. Kadangkala ya itu tadi gabahnya dari Sumatera Selatan tapi berasnya mereknya Lampung. Nah, itu udah bagus kalau teknologi beras kita cukup bagus ya. Ditunjang kampus-kampus sekarang itu sudah banyak yang turun ke bawah. Terus kemudian banyak pelaku-pelaku usaha di bidang pertanian ini yang dulu enggan, yang sukanya main di tender-tender pemerintah, kontraktor gitu kan. Sekarang udah banyak main di pangan. Nah, ini suatu kondisi yang cukup bagus. Nah, ini nggak lepas daripada komitmen Presiden. Saya lihat Pak Jokowi ini memiliki komitmen yang tinggi terhadap swasembada pangan. Dihitung dari kunjungan beliau ke sawah, ketemu petani dan sebagainya. Ini akan komitmen kepala negara kepada bangsa dan negara ini ya. Tinggal di bawahnya menterinya ini seperti apa, menjabarkan atau membuat langkah-langkah strategis daripada komitmen Presiden. Menteri Pertaniannya seperti apa, Menteri Kehutanannya, lingkungan seperti apa, termasuk Menteri BUMN-nya seperti apa. Jangan sampai Pak Jokowi yang sudah membuat komitmen di tengah-tengah rakyat, iya kan, program-programnya, implementasinya, perwujudannya jauh dengan harapan. Itu nanti akan muncul Pak Jokowi itu disebut masyarakat ingkar janji. Betulnya bukan. Itu komitmen Pak Jokowi datang ke sawah itu untuk memenuhi janji. Nah sekarang ini tergantung bawahannya. Bisa nggak menerapkan, membuat program strategis agar Pak Jokowi ini apa yang dikomitkan oleh Pak Jokowi ini terwujud di masyarakat atau di rakyat. Ya kalau nggak terwujud, yang salah sebetulnya kementeriannya bukan Pak Jokowi ya. Baik, harus ada sama gerak gerak antara Presiden dengan para menterinya. Jadi memang tugasnya pemerintah, tugasnya Presiden membuat komitmen, datang ke sawah, ketemu petani, itu tugas Presiden. Nah tugasnya Menteri menjabarkan langkah-langkah untuk menuju perwujudan apa keinginan Presiden. Ya ini kadang-kala kalau menterinya kurang bergerak ini, ya banyak istilah Pak Jokowi ingkar janji dan sebagainya. Bukan, Pak Jokowi dengan ke sawah itu sudah memenuhi janji kepada petani. Nah tinggal sekarang ini aparatnya gimana, menterinya gimana, gubernurnya, bupatinya ini seperti apa, seiring nggak dengan Presiden. Nah itu Mbak, kadangkala diputar balik itu loh di situ. Oke, siap. Mas, kita harus jeda terlebih dahulu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi soal apakah swasembada pangan di Indonesia ini optimis bisa terwujud, dan kemudian apakah kita bisa mengembalikan kejayaan yang dulu ya, terkait dengan menjadinya macan Asia. Indonesia penghasil beras dan juga pangan yang luar biasa. Pemirsa tetap bersama kami dalam Bincang Hari Ini.